Dalam video kali ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah untuk mensinkronisasikan akun kita sebagai mahasiswa ke dalam aplikasi Sepada melalui aplikasi UF Learn. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita login dulu ke UF Learn sebagai mahasiswa. Setelah login nanti akan muncul tampilan utama seperti ini. Dan kita bisa lihat di bawah nama kita ada form ya, di sini ada form registrasi Sepada Indonesia. Yang artinya bahwa kalau form ini muncul itu berarti tandanya akun kita sebagai mahasiswa belum terdaftar di Sepada Indonesia. Jadi untuk mendaftarkannya, langkah yang harus kita lakukan adalah kita sinkronisasi data-data tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Dan untuk nama depan dan nama belakang pastikan sesuai dengan data kalian di PD Dikti. Jika kalian masih bingung mengeceknya, kalian bisa mengakses halaman feeder.uf.ac.id. Kalian login menggunakan NIM ya, menggunakan NIM kalian masing-masing dan juga password kalian masing-masing. Setelah login di halaman feeder.uf.ac.id, kalian bisa melihat di halaman pojok kanan atas itu ada nama kalian. Dan data nama ini adalah data nama yang sesuai dengan di PD Dikti. Nah, kalau sudah dicek namanya sudah sesuai dengan yang ada di UF Learn tadi ya, dibiarkan saja. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai bisa diperbaiki. Dan untuk email, pastikan email yang digunakan di UF Learn adalah email kalian yang aktif. Kalau misalkan ada kesalahan pada email, kalian bisa memperbaikinya secara mandiri dengan mengklik tombol profil ya, di pojok kanan atas ada profil. Nah, kalian bisa pilih menu edit profil. Nah, di menu email di sini kalian bisa ganti email tersebut sesuai dengan email kepunyaan kalian atau email yang masih aktif. Setelah diganti emailnya, kita klik tombol update profile. Oke, setelah tombol simpan diklik, kita bisa cek email kita untuk melihat verifikasinya dan juga memvalidasi perubahan email yang tadi kita proses. Jadi kita masuk ke menu email, kita cek di inboxnya, nanti ada pesan masuk mengenai verifikasi perubahan email di UF Learn yang telah kita proses tadi. Kita klik link verifikasinya. Langkah-langkah ini juga sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya mengenai perubahan biodata yang ada di UF Learn. Salah satunya adalah email. Kalau sudah kita validasi link perubahan emailnya yang ada di inbox email kita, maka kita bisa cek kembali ke halaman UF Learn di menu dashboard ya. Nah, di form registrasi Sepada kita bisa melihat emailnya sudah berubah, sudah sesuai dengan yang kita ajukan tadi. Kemudian kalau kita sudah pastikan nama sesuai, email juga sesuai, untuk mendaftar sebagai, kita pilih sebagai mahasiswa. Nah, kemudian untuk NIM kita input atau kita isi dengan NIM kita masing-masing. Dan program studinya juga kita pilih sesuai program studinya masing-masing. Nah, setelah kita pastikan form tersebut diisi dengan benar sesuai dengan data di PD Dikti, kita klik tombol daftar ke Sepada Indonesia. Nah, setelah tombol daftar kita klik, kita akan diarahkan ke aplikasi Sepada dan akan diminta konfirmasi pendaftaran berupa password. Password ini akan kita gunakan ketika nanti kita login. Jadi kita input passwordnya yang mudah kita ingat ya, supaya tidak lupa.
Misal kita klik ya passwordnya. Oke, kita klik login. Nah, kalau sudah diarahkan ke aplikasi Sepada seperti ini, tandanya proses sinkronisasi akun kita sebagai mahasiswa telah sukses dilakukan. Kita bisa mengeceknya di halaman UFLearn ya. Kita kembali ke halaman UFLearn, kita klik dashboardnya kembali. Sehingga nanti di halaman UFLearn itu sudah berubah form Sepadanya. Sudah muncul halaman atau aplikasi baru di UFLearn mengenai Sepada Indonesia. Di sini ada beberapa menu, ada course Sepada Indonesia, ada angket Sepada Indonesia, ada statistik dan berita. Nah, di course Sepada Indonesia ini adalah tampilan-tampilan mata kuliah yang diselenggarakan oleh kampus-kampus yang lain yang ada di Indonesia. Kita juga bisa mengakses mata kuliah tersebut. Nah, di halaman angket Sepada kita bisa melihat angket ya, atau survei atau instrumen penilaian pembelajaran untuk pemeringkatan perguruan tinggi. Nah, untuk mahasiswa bisa kita langsung isikan ya sebagai datanya. Kita tinggal pilih atau kita tinggal checklist saja sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian kalau sudah diisi semua, kita klik tombol kirim angket. Nanti jawaban akan tersimpan ya di sini. Jawabannya sudah tersimpan, artinya proses penginputan angket pada aplikasi Sepada telah selesai kita lakukan. Jadi untuk penginputan angket kita bisa melakukannya di halaman UFLearn langsung. Tidak perlu kalian mahasiswa mengisinya atau menginputnya di halaman Sepadanya. Nah, selanjutnya di menu statistik kita juga bisa melihat mata kuliah apa saja yang aktivitasnya paling tinggi ya. Di sini ada, dan juga siapa saja yang sedang online. Di sini juga bisa kita lihat. Dan juga pada menu berita Sepada, di sini ada informasi-informasi yang disampaikan oleh admin-admin Sepada mengenai aplikasi Sepada dan aturan-aturannya. Jadi seperti itu langkah-langkah untuk mensinkronisasikan akun mahasiswa kita ke dalam aplikasi Sepada melalui aplikasi UFLearn. Dan bagaimana jika ada mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran langsung melalui aplikasi Sepada tanpa melalui aplikasi UFLearn? Itu tidak masalah. Kalian cukup memastikan atau menyamakan saja email yang ada di dalam Sepada sebagai pendaftaran kalian tadi dengan email yang tertera di UFLearn. Kita bisa cek di sini ya, di profil pada UFLearn. Di sini ada email. Jadi pastikan email yang ada di dalam UFLearn itu sama dengan email yang ada di Sepada pada saat kalian melakukan pendaftaran. Kalau emailnya sama, otomatis data-data yang di Sepada ini akan tersinkronisasi ke dalam aplikasi UFLearn.